Udah mulai nih? Udah dah. Udah mulai. Kemarin udah mulai. Awas banget tapi. Gimana Om? Sehat Om? Sehat. Alhamdulillah. Kirain belum mulai nih Om. Udah. Udah dari tadi. Udah dari tadi. Mulainya emang gitu dadakan. Oh. Gak pakai intro. Kirain pakai ada ini intronya ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Mino? Ini episode kedua setelah kemarin kita ngobrol bareng dengan Mas Raka. Sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau saya boleh menyebut, dia tuh bisa dibilang the struggle man. Ferry Prakoso, foundernya Kopi Ge. Struggle banget. Parah struggle-nya gak? Survive banget deh. Gak Makanya kira-kira pokoknya. pusing kalau nggak bisa dah orang lain. Jadi gua. Iya bener. Kalau mau coba-coba sekali tukeran nasib sama Om Ferry, kagak ada yang bisa jadi dia, bener dah. Cuma dia doang. Free. Ya Om, jadi kita hari ini pengen ngobrol apapun Om. Memang sengaja kita nggak nge-briefing Om Ferry untuk konten ini. Kita cuma ngajak, Om ada waktu nggak buat ngobrol? Ada. Oh ya udah masalah obrolan apa? Random aja nih. Dadakan banget ya. Nggak ada skrip, nggak ada apa. Karena memang podcast ini dibuat untuk teman-teman yang pernah ke Kopi Mino, kita menyebutnya teman Mino. Jadi untuk teman Mino bisa datang lalu sharing, ngobrol apapun, masalah apapun, ngalir gitu aja obrolannya. Bisa juga menjadi sarana curcol, curhat colongan. Enggak cuma seputar kopi aja ya. Jadi ya. Jadi kehidupan juga masuk dong ya. Betul. Kalau cuman kopi doang rasanya terbatas nih obrolannya. Iya. Benar-benar. Jadi apapun bisa dibicarakan. Mungkin apa ya? Yang pengen kita tahu sih pertama tentang Kopiin G. Jadi Ferry Prakoso dengan Kopiin G itu nggak bisa dipisahkan. Seperti gula dengan rasa manisnya ya kan, tidak akan pernah bisa dipisahkan. Jadi mau apapun mereknya harus ada G-nya. Kopiin G, geprekin G. Nah, gue nggak tahu deh ntar apalagi setelah kopiin dan geprekin. Tambun banget ya. Udah G ini aja. Nah, kan? Jadi kalau udah ketemu kata-kata G itu udah berasa banget tambunnya. Iya. Jadi kalau dari Jakarta menuju Bekasi belum ketemu kata-kata G berarti belum nyampe Tambun. Iya. Berarti kalau orang di Jakarta, orang Bekasi main ke Jakarta udah G berarti orang Tambun. Iya. Udah melekat banget itu ya kultur. Udah di mana? Udah G. Aduh. Udah G. Kayak ini teh ya Sunda ya. Om, kenapa namanya Kopiin G? Kan ada nama-nama yang lain yang bisa dipakai. Namanya Kopiin G ya iseng aja sih Om, iseng karena kan kita emang asli Tambun kan ya Om ya. Emang bokap nyokap asli Tambun? Enggak, nyokap asli Cibitung asli kan, Cibitung asli nyokap. Udah kebiasaan ngomong GG, ya udah mikir, ya udah harus punya usaha nih apa ya yang enak. Udah Kopiin G kan, udah G, Kopiin G, udah. Kadang bocah kalau di nongkrong Kopiin G lah kan. Apa daripada bengong Kopiin G? Iya bengong baik kan. Iya. Sesederhana itu cari nama ya. Simpel sih. Gak ada filosofi apa gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi emang pengen ya udah gua anak Tambun. Ciri-cirinya kalau ngomong pakai G terus pakai bae ya udahlah. Iya. Kan nggak mungkin ngopiin bae. Iya. Enak, Kopi ya? nih, ini kita kurang mana ya? Kita kan Tambun dah G aja lah. Itu Kopiin G udah berapa lama? Setahun jalan sih. Setahun lebih ya? Iya. Berarti pas pandemi. Nah itu gimana ceritanya bisa ngebangun Kopiin G? Apa emang dulu pernah punya usaha juga atau gimana? Dulu emang sempat kerja di salah satu restoran sih Om, F&B. Udah dari sebenarnya nggak suka kopi sih dulu sih Om. Sukanya dia. Enggak, dulu emang masak sih kitchen di sana. Oh gitu. Emang ada kopinya juga kan, nyobain. Nggak tahu tuh espresso gimana, ya namanya kita baru kan ya.
Iya, iya. Dicobain tuh sama teman, dikasih nih, cobain, buset rasanya parah banget ini. Pahit banget sampai saya muntahin kan. Gak enak banget. Nah, dari situ kebiasa terus kan, nyobain tiap pagi lah, lama-lama enak nih. Ya ide itu muncul, ya lama-lama gue harus punya usaha nih, apa nih ya yang enak ya, kopi aja lah katanya. Gitu ya? Iya, namanya apa yang enak ya, mikirin kopiin G aja. Ya udah, sambil bengong. itu kan pas pandemi ya. Rata-rata orang bikin usaha karena korban pandemi. Maksudnya ketika dia bekerja lalu di PHK, uang pesangonnya bikin usaha. Nah kalau Ferry posisinya nggak gitu ya. Secara sadar ketika dia udah kerja enak di resto F&B itu, lalu secara sadar ngundurin diri bangun usaha. Iya. Gitu ya? Mantap. Bonek banget deh, nekat banget dah, dengan budget yang minim banget dah. Waktu itu mulai Kopiin G modal berapa kalau boleh tahu? Sebutin kan ya Om? Ya, siapa tahu ada teman Mino yang tertarik, oh ternyata dengan modal sekian udah bisa buka usaha kopi ya. Iya. Perorangan tapi sendiri nih Om. Oh, bangun berapa orang? Berdua sih Om. Oh berdua. Iya. Habis lah 20-an mah Om, kurang lebih. Oh, lumayan ya. Lumayan dah Om. 20-an mah kurang lebih, belum perintilan dan lain-lain dah. Banyak dah. Itu berdua dulu. Berdua. Sekarang? Berdua juga. Berdua. Bertiga ya? Bertiga ya. Karena mah Om. Bertiga. Iya. Ya udah lah, nggak apa-apa. Iya, udah nggak apa-apa. Bismillah aja lah kita. Bismillah. Itu pertama kan ngebangun berdua dong. Nah terus temennya yang satu mundur teratur. Mundur sih. Ya, ada yang mundur nggak teratur nih, Iya, mendadak, ujuk-ujuk mendadak. Ada sesuatu deh pokoknya. Biasa lah Om. Berarti Problem. udah berapa kali ada investor di Kopiin G? Take over berarti 3 main Om. 3. Ini yang ketiga nih. Iya. Menambah lagi Om. Insya Allah kalau ada nggak apa-apa. Selagi masih kuat mah, belum bercucuran darah mah nggak apa-apa terus. Kopiin G itu di Gang Macan. Gang Tiger. Gang Tiger. Itu pas Macan. banget tuh. Jadi Kopiin G kalau ngeliat postingan Instastory-nya atau Instagram-nya tuh sering dipakai buat anak-anak Jack Nobar. Iya. Pas banget Gang Macan, tempat nongkrong anak-anak Jack. Iya. Nah itu Om gimana Om? Pas pandemi awal-awal ngebangun itu yang dialami apa Om? Ngebangun usaha maksudnya pasti kan ada targetan nih. Gue dalam 1 bulan harus bisa mendapatkan sekian. Terus nah itu pada saat awal membangun itu target-targetan itu tercapai nggak? Di luar prediksi sih Om ya, itu ya maksudnya tercapai sih Om. Secara bulan pertama pas ke sononya flat aja sih, kadang flow-nya turun, naik turun. Udah berasa tuh dari situ tuh. Pas naik turunnya sampai struggle banget makanya. Kan tadinya berdua, terus yang satu cabut. Nah terus akhirnya narik orang berapa lagi nih? Satu orang. Satu lagi. Iya. Terus cabut lagi. Nyabut lagi. Dapat lagi. Dapat lagi. Ada yang cabut lagi. Kayak main di SD ya, cabut-cabutan. Anda belum beruntung. Seru juga ya. jadi memang gitu ya, Pak. Dramanya buka usaha gitu ya. Iya, gitu. Karena kita nggak bisa nebak nih. Usaha kita udah disetting sedemikian rupa dengan capaian-capaian yang udah disetting juga. Terkadang di tengah jalan tuh nggak sesuai harapan. Plan-plan semuanya berantakan. Iya. Tapi mungkin berantakannya sebuah perencanaan lebih baik kok daripada tidak direncanakan sama sekali. Iya. Ya kan? Artinya kan ketika kita merencanakan sesuatu, berarti kita sudah merencanakan kesuksesan. Tapi ketika kita tidak merencanakan sesuatu, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Gitu. Itu luar biasa sih, sampai 1 tahun lebih Om ya. Kopiin G bertahan dengan segala dramanya. Banyak dah pokoknya Itu polemik di situ. Waktu mengalami drama-drama itu, kira-kira di momen apa sih Om yang menurut Om Ferry ini nih kondisi terparah gue selama bikin Kopiin G gitu? Baik kali ya. Baik. Iya, baik sama nyari teman. Iya, pusing itu Om sebenarnya Om. Kalau nggak kuat-kuat mah stres kali Om, bener.
di satu sisi juga kita punya anak istri kan om ya, Iya. yang harus dinafkain ya kan, bener kan, dengan penghasilan ya secukupnya, maksudnya buat makan aja udah alhamdulillah nih, belum beli yang lain-lain kan. Iya. Di satu sisi pengen dia mau cabut ya, gimana ya, ya kecewa sih, kecewa pasti om, punya rasa kecewa, tapi mau gimana lagi kan, yang dibilang Om Agung namanya bisnis ya kayak gini, lu harus siap dengan kondisi dan resiko apapun yang lu hadapin. Mentalnya harus benar-benar jadi banget dong. Mentality. Kalau lu belum punya mental jangan dulu dah, mendingan kalau cuman buat coba-coba ngabisin duit, kecuali emang orang tua lu banyak uang nggak apa-apa. Kalau iya. Rafathar kalau mau bikin bisnis bangkrut mah nggak Iya, masalah nggak kayaknya. masalah. Kalau sekarang jadi pegangin satu kedai kopi kayaknya juga nggak masalah. Nggak pusing-pusing Kita banget. kan nyari berapa ratus juta aja maksudnya pusing gitu om ya kan, gimana caranya biar muter lagi ya kan. Lihat itu sih om yang paling parah sih benar kata saya. Jadi memang ini ya, dalam 1 tahun perjalanan itu ketika Om Ferry di posisi sebagai karyawan udah enak-enak nih dapat gaji sebulan, gajinya konsisten. Terus akhirnya secara sadar banting setir ke bikin usaha dengan segala macam resikonya. Nah itu poinnya apa sih Om? Akhirnya harus memutuskan gue harus bikin usaha. Ya balik lagi sih om ke tekad sih om, karena Gitu ya. tekad. Tapi memang punya ini ya, maksudnya punya cita-cita pengen membangun bisnis gitu. Ada om, cita-cita pasti ada. Usia sekarang berapa? Om? Usia 94 berarti 28 ya pak? Usia 28. Iya. Udah punya bisnis gokil. Kalau gue pernah punya cita-cita pengen bikin usaha tuh di usia 30. Nah ternyata tembus 30 nggak jadi pengusaha juga. belum. Pada saat itu masih asik dijajah sama birokrasi. Udah korporat kan, ini udah korporat lagi. Balik lagi, tapi nggak apa-apa sih om. Dari lain sisi alhamdulillah sih dapat panggilan lagi sih om. Maksudnya jadi ya kita juga nggak munafik ya om, kita realistis ya. Namanya juga kehidupan kan, telepon lagi tuh sama tempat kerjaan yang lama. Oh yang sebelum buka di Kopin Gate. Iya, lu mau masuk lagi nggak? Ya kan saya rundingan juga kan sama om, gimana nih om ya kan? Keperluan anak makin lama Makin nambah. makin nangga. Kecuali kalau saya single ya. segitu aja ya. Kalau mungkin kalau saya masih single mah saya hajar terus, tapi juga pusing sih. Ya udah masuk lagi buat nyari tambah-tambahan lagi dah, tambah-tambahan modal lagi. Berarti sekarang posisinya ini Om ya, balik lagi kerja Balik di lagi tempat kerja, lama iya. sambil mengendalikan bisnis. Iya, Mantap. sambil berpikir deh om, refreshing juga kita. Refreshing juga sambil mikir, kerja sambil mikir. Kadang kita ngandalin satu keran, kalau keran kita mampet susah om ya. Harus punya keran dua. Minimal 2. Ini ya. Kalau yang satu seret ada alternatif yang lain. Tapi kalau dua-duanya seret, Ya. itu di situ tuh mentalnya diuji tuh. Bener. Jadi emang yang dirasain gitu ya, Be? Ketika ngebangun bisnis tuh hal pertama yang dihajar tuh mental. Ya? Mental sih om. Berarti ngaruh ke cara berpikir dong ya. Bagaimana kita ngebentuk mental tergantung bagaimana kita berpikir. Iya bener om. Dulu saya malas mikir om. Sekarang disuruh berpikir terus nih, digenjot. Sampai tidur aja nggak pernah lama om tidur. Tidur 2 jam, kepikiran. 3 jam. Iya om, maksudnya gue harus ngapain lagi nih besok biarnya. Buat temen Mino yang mau coba buka usaha, hati-hati. Mental lu, Buka mental. usaha itu tidak mudah, saudara. Enggak balikin tapak tangan ya om ya. 24 jam mikirnya. Luar biasa. Harus kuat deh pokoknya, mental sama. Ini udah ada dimsum nih Om. Sambil ngobrol, sambil sarapan enak kayaknya nih. Ya, biasanya mah singkong ini om. Sama sagon. Seret-seret dah. Itu sebelum kerja di F&B yang dulu, sempet kerja apa Om? Di ini om, di jalanan. Di Embel. Bawa karung ya. Di jalanan.
Maksudnya ngebeat kita, nge-grab, oke. nge-grab semuanya dah, udah pernah saya jalanin dah, peri dah. Nge-grab berapa ya? Setahun nih, kurang lebih setahun. Dari Uber om, dari Uber. Tahu kan Uber? Wah parah banget Uber kata saya. Tapi dulu Uber waktu awal muncul kan banyak dong masih pendapatan kan. Uber tuh bayarannya parah om, kecil banget. Oh gitu. Nah, banyakan promonya makanya om. Saya jemput dari rumah nih ke Yaping, jauhannya dari rumah ke Yaping, nganterinnya dari Yaping ke Unggul. Bayarnya 2.000 om. Nggak, kata saya udah ambil aja buat lu aja dah, ini mah teh buat lu. Pakai promo tuh. Iya nggak coba gitu, saya ikhlas kata saya. Dia nggak enak kali ya om ya. Terus dia ngasih. Udah nggak ada tuh. Iya dia ngasih 10.000 nih mas, 10.000 saya ambil buat bensin. 2.000 ya mending ikhlasin aja om ya. Tapi 2.000 tuh harga aplikasi ya? Kita kan nggak tahu harganya berapa om. Yang tahu kan cuman ini doang, customer doang yang Jadi naik. dulu ini ya, ketika si driver ngangkut penumpang dia nggak tahu tuh Iya, tarifnya berapa ya? tujuannya juga nggak tahu. Oh ya? Pernah saya tujuannya nih. Tujuan kalau subuh nih saya bangun nih kan habis sholat subuh nih. Wah, pasti nih orang yang pernah order nih. Di Jawa om ke Jakpus nih, apa sih? Ke Kuitang. Apa tuh? Jakarta? Kuitang? Iya, ke situ sekolah. Tambun gitu. Kuitang? Iya. Mantap. Cuman gocap om. Alhamdulillah sih dah gocap. Udah lah saya nggak apa-apa emang niatnya ke Jakarta kan. Oh, sekalian. Iya sekalian dari Jakarta udah ngubek-ngubek kemana ge. Pokoknya target jam 10 pulang istirahat. Jam 10 pagi? Ya? Jam 10 pagi? Iya, sorenya berangkat lagi. Biar ada waktu jeda istirahat. Itu udah berkeluarga belum? Belum, masih fighter banget dah di jalan itu. Masih zaman-zaman ojol. Masih ojol-ojol berjaya. Ojol berjaya dan banyak musuhnya. Nongkrong di alun-alun saya om, kalau nongkrong. Hah? Alun-alun Bekasi. Di warung Ma tuh. Warung Ma ada warung Ma di situ. Di dekat pendopo. Tapi pernah ini ya konflik sama ojek pangkalan? Alhamdulillah belum sih om. Tapi teman-teman sebagian ada yang udah. Konflik-konflik kayak gitu biasa lah. Perjalanan itu setahun tuh. Iya. Terus akhirnya kerja di yang F&B itu. Iya, ditawarin sama teman. Jadi kitchen. Iya, saya juga nggak ada bakat dunia masak dari STM. Yang didapat. Oh, STM. Hah? STM. Apa? Dulu STM. Dulu STM. STM teknik mesin. Teknik mesin ke F&B. Iya. Aneh ya? Nggak masuk akal ya? Steker digoreng loh. Tak direbus. Nggak kan jauh banget kan lompatnya. Tapi emang gitu sih om. Kadang kita yang nggak sesuai dengan pendidikan dan dapat kerjanya jauh banget gitu melencengnya dari pendidikan yang udah pernah didapat. Iya benar itu. Iya. Tinggal kitanya aja ngebawanya enjoy apa enggak nih. Iya. Kalau kita nggak dibawanya enjoy mah ya kerjaan yang sepele aja bakalan kusut. Bener. Ya bener nggak? Lu bawa cuman gini doang gini maksudnya tapi di hati dong kalau gitu om. Kayak kerjanya cuman gini doang ngelap tahu ada yang tarik kabelnya copot ya kan cuman ngelap karena lu nggak ngelakuinnya nggak ikhlas. Coba lu ngelakuin ikhlas dah. Iya. Benar ya. Kalau ke semua kerjaan kalau nggak ikhlas mah susah om. Iya. Padahal kerjaan ya dibilang gampang om. Iya benar. Tapi dalam hati lu nggak ikhlas ngerjainnya buat apaan ya kan? Iya. Gaji kecil dapat dosa. Ngapain? Mendingan kan gaji gede dapat pahala. Iya. Iya sih kalau kayak ikhlas apapun kerjanya emang pasti berantakan. Pasti berantakan kan kayak nyapu aja pasti ada aja yang tinggal. Punya patah lah. Iya. Apalagi di FMB gitu om. Kalau kita lagi hati kita lagi kesel dongkol pasti rasanya kurang ngaruh banget bener. Meskipun kita udah sesuai SOP. Iya. Masukin racikan deh. Kadang juga benar kata enggak sih ini juga nggak tahu mitos atau fakta ya kata orang dulu ya. Pokoknya lagi masak itu lu jangan pernah ngomel-ngomel deh. Bener nggak pernah dengar nggak? Lu mau nyambel mau ngapain masak jangan pernah ngomel-ngomel deh. Kalau lu ngomel rasanya pasti beda. Padahal udah sesuai gramatur atau SOP di situ ya om ya. Ini segini. Pas saya cobain punya temen, kok rasa beda ya kata saya. Lu lagi ngapain nih kata saya? Lu lagi kesel gue bang, malah jelek banget lagi toppingannya kata saya udah kayak Indomie kata saya. Ramen bagus-bagus toppingannya, udon bagus-bagus. Saya udah ngeliatnya juga kasihan kan buat orang maksudnya. Orang beli nggak murah om, ya kan? Bener. Nah gitu kan harus
di restoran harus dijaga banget sih, kayak platingan gitu, biar orang juga bawa kesannya bagus nih. Karena kan F&B itu masih terkait jasa ya. Bisnis di bidang jasa. Kalau misal kita melayaninya benar-benar nggak sepenuh hati, Waduh, kacau. berantakan sih Om ya. Kacau Dan banget. si customer juga berasa. Iya. Nah Om, di kondisi yang kayak gitu nih Om, ketika kita kerja di F&B, taruhlah di bidang jasa apapun gitu, pasti kan harus bisa memberikan yang terbaik. Setidaknya diri kita tuh harus bisa terlihat sempurna di depan orang. Sementara kondisi hati, kondisi pikiran, bahkan kondisi keseharian itu lagi kondisi jomplang-jomplangnya, kusut-kusutnya. Nah itu gimana Om caranya kita bisa tampil performanya baik di depan orang, tapi dengan kondisi hati yang dongkol itu gimana caranya Om? Profesional aja Pernah sih nggak Om kayak juga. gitu? Pernah pasti Om. Apalagi pas lagi ngelayanin customer kan. Kita juga ada, maksudnya taruh dulu lah problem kita di tempat lain. Selagi kita udah masuk ke tempat kerjaan, problem luar hilangin dulu lah. Hilangin dulu gimana caranya. Setelah lu mau lu sholat dulu sebelum masuk ya kan, bisa zikir, bisa apa aja. Yang penting problem lu jangan dibawa ke tempat kerjaan. Pasti berantakan banget tuh. Pernah banget tuh ngalamin kayak gitu. Dulu masih muda kali ya, masih muda mah masih jiwa muda mah gempur terus, mau gimana juga. Sekarang mah setiap kerjaan harus dipikir dulu. Kalau gua emosi, maksud ada problem gua kerjain kayak gini yang gampang pasti bakalan susah. Ya kuncinya sih ikhlas ya Om. Ngerjain sesuatu ikhlas. Ngerjain sesuatu harus ikhlas. Iya. Apapun itu kerjaan. Iya, apa aja berapapun dah. gajinya. Ikhlas aja dulu Om. Kita juga pasti kan. Itu. Bener-bener. Yang susah tuh ikhlas ya Om kalau saya. Ikhlas bersyukur. Iya Om ya. Ikhlas sabar. Kalau sabar kan pasti ada sesuatu yang masih sabar aja dulu, tapi dalam hati nggak ikhlas. Iya. Gimana? Kalau ikhlas kan ya udah plong aja bener kan. Kalau ikhlas, sabar ngikutin. Iya. Kalau sabar karena Ya, belum tentu ikhlas. Jangan yang ganjil. Iya, itu dia tuh yang susah sih rasanya. Iya. Kayak sama aja kayak lalu emang kayak gini kedai kopi gini lu jangan nggak terima dong, harusnya gini kan. Nah, kalau misalkan konflik ya udah ikhlasin aja sih kata saya. Karena- Lu gampang banget ngomong ikhlas ya kata dia, ya kalau bego banget sih kan bikin gitu ya. Ya mau diapain kalau dikonflikin terus yang ada gesekan, berantem. Ya udah mau diapain, dia mau kayak gimana juga ke kita kan. Yang penting kita udah welcome kan. Ntar juga cara berpikir dia ke kita gimana. Selagi kita udah ikhlasin aja ya udah mau diapain dong. Mau dipaksa juga ntar ribut ya kan. Nggak ada win-win solution kan, ya harus ada yang ngalah kayak gitu. Susah sih Om. Ilmu ikhlas tuh padahal Ilmu ikhlas, bener. simple tapi maknanya dalam. Tadi mau nanya apa ya? Sampai lupa. Nanya apa kita nge-grab ini? Nggak nge-grab. Nggak nge-grab nih, nge-grab parah dan nge-grab Om. Nge-grab dari sini dapat orderan papan Mas ke Wana Herang Om. Wana Herang di mana? Kita aja baru denger ini Wana namanya. Herang Bogor Om. Bogor. Bogor, Wana Herang, Bogor. Arah mana ya Wana Herang? Berapa dulu? Apa sih? 75.000 Om. Bogor itu, Bogor ini apa? Kawasan Mercedes-Benz Om. Mercedes-Benz. Bentar searching dah, Mercedes-Benz Wana Herang. Kayaknya jauh banget. Jauh banget pokoknya Om. Jauh banget dah pokoknya. Waduh, saya namanya masih muda kan, masih sore juga ya, saya hantem aja ke sana ya. Dari papan Mas dapat 75.000 lah, lumayan dah, bismillah Masih aja. pakai Uber tuh ya? Itu Grab ya. Oh udah Grab. Grab sama Uber saya mainin, 2 aplikasi, Belum 2 ada Gojek kali ya? handphone. Hah? Belum ada Gojek pada saat itu ya? Ada tetap Om. Udah ada ya? Saya belum daftar Gojek. Saya main Grab sama Uber. Grabnya nyala, dapat tuh. Udah saya sikat aja dah, bismillah. Habis asar tuh, paling nyampe misalnya jam 5-an lah, setengah 6 langsung pulang kata saya nih. Ternyata dimentalin lagi ke Bogor katanya. Malah hujan katanya. Baterai lowbat dah. Makanya suka gimana kita sama driver ojol. Soalnya kita pernah ngerasain, karena lu belum pernah ngerasain, lu pasti ngejas gini. Iya, bener. Nah, kan kadang orang kan belum pernah ngerasain. Jadi untuk bisa bersimpati atau empati, sebenarnya rumusnya satu sih. Lu harus ngejalanin itu. Iya. Baru lu bisa yang namanya simpati atau empati. Karena lu belum ngejalanin udah ngejas gini, tahu dari mana lu? Iya, bener ya. Jadi kalau semakin kita kondisi terpuruk lalu kita bisa bangun dari keterpurukan, terus ngelihat orang yang terpuruk,
jadi kita tahu. Iya, jadi kita bisa tahu rasanya Om. Ntar juga kita pasti semua lah pasti punya titik terendah kayak gitu. Dan nggak bisa menganggap remeh orang yang terpuruk. Lu sih, iya, itu. harusnya lu begini. Makanya kalau dibilangin dengarnya Jangan ngakimin apa maksudnya? Jangan bikin down tambah orang down lagi gitu. Seharusnya lu jadi pendengar aja. Iya. Maksudnya dia lagi kayak gini nih, dia butuh teman dengar aja curhat sih. Kan tinggal lu tanya, gue ngasih solusinya nih, apa gimana jadi pendengar. Lu jadi pendengar yang baik aja sih dulu. karena kita kekurangan orang yang mau banyak mendengar sih Om. Iya. Seringnya itu yang banyak kita temui itu orang yang senangnya itu memberikan justifikasi. Iya. Gampang banget menghakimi orang. Cerita baru setengah udah dihakimin. Iya, iya bener Om. Bener tuh pas kemarin saya titik terendah juga kayak gitu. Saya kan cuma ngasih pengen solusi ya. Sorry, titik terendahnya apa? Yang kayak kemarin itu Om, Apa tuh? yang masalah take over gitu lah. Oh, oke. Take Cuma over ya kedai. cerita kan ke temen, "Oh, gimana ya solusinya gini-gini ya. Kan udah bilang, lu gak bakalan mampu gini-gini. Oh, ada yang ngomong gitu? Ada. Waduh, Saya, pahit banget. Lu gak bakalan mampu lah. Saya kan udah langsung speechless Om ya. Kayak gitu diomongin kayak gitu, gimana orang gak down ya Om ya. Orang hati kita udah lagi down ditambah down ya kan, gimana rasanya tuh Om. Udah saya diem aja dah. Habis itu balik aja dah. Nggak bagus nih lingkungan. Ada sih yang kayak gitu. Itu yang ngomong kayak gitu saudara atau Ada teman? sih, ada temen sih Om. Seharusnya kan dia harusnya ngebangun ya, ngedengerin aja ya. Dia nggak pernah ngerasa kondisi terpuruk gitu. Mungkin ngerasain dia, tapi dia ngelengkapinya nggak ada Om. Jadi Iya. ngembalinya kayak gitu Pak. Bahaya itu kayak gitu. Nah tuh ketika merasa di kondisi yang kayak gitu, ketemu sama orang yang model begitu, itu gimana mengembalikan suasana hati supaya bisa, kan seperti tadi obrolan pertama nih, orang berusaha itu atau berbisnis harus punya mental yang bagus. Kata-kata yang kayak gitu kan ngehajar mental banget Om. Berasa nggak mental itu akhirnya rontok? Wah parah Om. Gimana kayak kaca dipecahin itu. Ketika kondisi kacau dipecahin, akhirnya kan harus disusun Om. Iya. Dilem segala macam. Nggak bakalan sama. Itu apa yang dilakukan supaya bisa ngembalin kondisi hati jadi baik lagi? Pertama sih saya tinggal pergi orang itu. Saya tinggal dia. Menghindari ini ya? Pas dia udah ngomong gitu, kita alasan aja ntar lah, gue pulang dulu bentaran gini-gini. Padahal kita nggak balik lagi ya. Padahal mah di motor ngegreng. Iya. Ya ada gitu kita ambil aja yang bagus ya Om dari kata-kata dia. Buat koreksi buat diri kita sendiri nih. Iya. Kata-kata dia mana yang bener nih kita ambil. Yang enggak ya udah biarin aja lah. Dia cuma ngomongin kayak gitu doang. Yang bener aja kita ambil Om, kita saring. Nah, udah kita diem di rumah dah mikir sambil mikir bengong. Iya. Nah, sekarang Kopin G Apa nih? posisinya ditinggal kerja ya Om? Iya. Ditinggal kerja sama Om Ferry, terus juga investor yang satu ditinggal pergi, yang satu juga nggak jelas. Siapa sih satu lagi? Kayaknya kita hibernasi deh ya, hibernasi dulu tapi nggak bakalan tutup kemungkinan kita bakalan ada lagi kok. Kan posisinya kan dulu Om Ferry kerja, Iya. terus ngebangun usaha udah lebih dari setahun. Terus mengingat kondisi ekonomi, akhirnya ada tawaran kerja di tempat yang lama. Gimana rasanya Om ketika kita sebagai karyawan sambil memikirkan bisnis yang lagi jalan? Aduh, gimana nih Om ya? Harus ketimbang harus begini-gini nih Om. Mikirin gimana caranya biar kedai juga ada pemasukan. Tapi kan kita perlu temen yang support juga Om. Nggak bisa mikir sendiri sih Om. Maksudnya gimana ya biar kita kedai biar bisa jalan juga, kerjaan juga bisa jalan, kerjaan yang utama maksudnya. Ya kita bagilah job desk-nya gimana-gimananya biar enak, atau seminggu sekali kita ada sharing ya kan buat masukan ini kedepannya mau dibawa kemana sih nih, ini gimana sih nih. Iya. Nggak tahu juga nih kalau sekarang lagi pusing, banyak orang bilang bang lu nutup mulu bang, gue main sih nutup. Gimana ya? Jadi Kopin G ini sejujurnya lagi dikelola kita berdua nih ya. Lagi dikelola berdua, cuma harusnya sih bertiga. Cuma teman yang satu karena alasan uzur syar'i akhirnya mundur.
gitu. Jadi sekarang kita berdua ngurusin Kopin G. Dan memang sejauh kita join di Kopin G, kendalanya banyak juga sih Om ya. Mulai dari sisi internal sampai sisi eksternalnya pun cukup bikin maras otak juga tuh. Nah, mungkin akhirnya kita memutuskan berhibernasi Om. Kira-kira Kopin G membutuhkan masa hibernasi 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ini kita coba mencari solusi. Jadi setelah masa hibernasi ini mudah-mudahan udah ada solusi. Barangkali mau ada teman Mino yang berinvestasi di Kopin G, welcome. Silakan aja. Silakan banget ya. Silakan aja. Datang aja ke Mino. Iya, Buat bisa. mau ngomonginnya. Kita ngobrol di Mino dulu sebentar, perkenalan. Nggak banyak sih Om ya kalau di untuk nilai investasinya. Enggak Terlalu meme mana banyak. mah. Nah, kita bukan Starbucks. Starbucks. Kita Starbucks, standar global. Itu tuh Om. Sekarang anak berapa Om? Anak satu Om. Satu dulu lah. Nikah Satu berarti juga usia dulu. muda ya? Standar lah pada umumnya kali Om ya. Berapa sih usia nikah dulu? Nggak tahu. Nikah setahun yang lalu deh. Oh, belum lama ya? Wah, nikah dulu kan istri bukan Islam Om. Oh, mualaf. Oh ya? Susah ada perjuangannya itu. Badar-badar. Islamin anak orang gimana Om? Nangis Om, nangis saya nangis. Nangis ya? Ada videonya di temen yang paling pertama dah, itu yang punya Masih kedai. ada nggak video? Masih ada, kemarin lagi sempet dulu kan di-upload ya. Boleh dikirim nggak? Sempet di-upload di kedai kata saya jangan di-upload dulu lah, nggak enak kata saya. Tapi kalau misalnya kita upload konten podcast itu gimana? Masalahnya filenya di dia. Oh, filenya di Di dia tahu nggak tahu maksudnya cewek aja nggak dibales, dibaca doang. Mungkin ada something kali ada masih perasaan nggak enak ya kan dia sama saya yang pertama cowok. Ya, mungkin kayak gitu sih. Oh. Ada di dia file ya. Islamkan anak orang ya. Biasa. Udah dinikahin di sana. Mantep, pahalanya double. Makanya ini lagi ujian ini harus dihadapin. Bener-bener. Jadi kalau pernikahan masih usia muda, ujiannya tuh nggak jauh-jauh dari harta sih sebenarnya. Iya, ngerasain betul. Gimana caranya bisa struggle dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan itu luar biasa sih Om. Dan nggak semua Wanita. perempuan bisa diajak kayak gitu. Wah itu mah bener-bener kenal udah berapa lama ya saya Om ya. Lagi pas zaman kerja di PT Om. PT kerja udah lama, dia juga nggak pernah bilang suka, nggak sayang dia, jalanin aja. Tato jadi Iya. masuk Islam, terus tahu kok gua udah masuk Islam sih, dan siapa gitu. Istrinya kaget karena nggak sadar. Jalanin aja ya, sabar banget dah pokoknya dia. Kalau dia cewek lainnya nggak tahu dah. Iya kan. Itu ibaratnya udah botol ketemu tutup itu. Iya iya. Udah nggak bisa dipisahin, botol ketemu tutup, udah nyatu aja, mau diapain juga. Sabar banget dah pokoknya. Nggak tahu lagi saya kalau nggak ada dia. Tim support banget. Bener-bener. Tapi istri ketika Om mutusin, waktu dulu ngebangun Kopin G udah ada istri? Udah ada tapi belum nikah. Oh, berarti punya Kopin G udah nikah nih ya? Belum menjadi karyawan zaman dulu? Belum. Oh, iya. Kalau belum nikah mah sampai sekarang saya hajar terus Kopin G sampai berdarah-darah jadi justru. Sekarang punya buntut yang Iya. harus ditanganin ya kan? Lebih ke realistis ya Om ya. Bener. Nggak bohong sih ya Om ya. Kadang Semakin kita- lama kebutuhan semakin meningkat ya Om. Anak makin Kita dewasa. punya prinsip, kita punya idealisme sendiri, tapi terkadang memang ya terbentur sama realita kehidupan sih Om. Iya benar Om. Setidaknya keputusan yang diambil untuk untuk menjalani realita kehidupan, keputusannya masih dalam koridor syari, nggak masalah. Gitu kan. Ya kalau misalnya kita egonya kita masih ingin
menjunjung tinggi idealisme ngebangun bisnis tapi kondisi bisnisnya belum begitu sehat, ya kalau masih single sih nggak masalah ya. Mungkin kalau dia pengen idealis banget harus punya privilege kali ya, atau uang banyak kali ya. Idealis lu mau gimana juga tetap idealis, duit lu banyak banget. Kalau lu udah kaya, lu boleh deh tuh junjung idealisme lu tinggi-tinggi. Tapi kalau lu masih merintis kekayaan, udah deh jalanin Makan apa gorengan pakai nasi. Lu pernah makan gorengan pakai nasi nggak lu? Asli. Bala-bala pakai nasi itu enak banget. Balik lagi ke Kopin yo. Kopin G kan udah lumayan dikenal ya sama teman-teman di skena kopi om. Nah, menurut Om Ferry nih, kedai kopi kan banyak banget nih om. Nah itu apa ya? Fenomena munculnya kedai kopi yang banyak itu kira-kira berdampak buruk atau berdampak baik ya buat Kopin G sendiri om? Dampak buruk atau enggak? Iya, ya mungkin kalau dampak buruk persaingan kan makin banyak. Tapi kan kalau dilihat dari sisi baiknya, semakin banyaknya kedai kopi atau pelaku kopi kan bisa berkolaborasi lebih luas. Nah itu kalau Ferry ngeliatnya gitu. Ambil sisi baiknya aja kali om ya, yang makin banyak ya, kayak di Tambun tuh banyak banget kan kedai-kedai kopi ya kan. Dampak baik kita dapat relasi sih om, teman ke teman, maksudnya bisa kenal kan, bisa kenal ini, misalkan kayak ada masalah atau apa kita cerita, om gue kayak gini-gini ke kedai lain, maksudnya kita cerita internal ya om ya, nggak cuman kita datang ke kedai ngomongin masalah orang, beda lagi tuh kan gibah ya om ya. Iya. Di kedai kopi nggak boleh gibah. Menurut Primbon nggak boleh tuh ya gibah di kedai kopi. Kasian yang punya kedai kena dosanya juga. Banyak banget sih itu. Mungkin ada, tapi nggak tahu juga kita. Jadi misalkan kalau kita kehabisan bahan baku ya Bisa motek ya. Om motek dulu om, habis nih ya, siap. Ntar ya bikinin puisi aja. Iya, kalau banyak pelaku usaha sejenis jadi bisa berkolaborasi lebih luas ya. Tinggal dari kitanya aja ngebawanya. Betul. Buat pendekatannya gimana nih? Iya. Kayak gitu sih om. Orang Kita kenal dulu di mana ya? om pas acara kaping tuh om, kalau nggak salah yang di Tugu Bambu. Oh, Cimuning iya, ya. Hak Coffee. Iya, Kopi kan kebenaran punya ini ya, temen kerja di restoran. Nggak tahu tuh dia muncul di situ tiba-tiba tuh om nelfon, nggak tahu. Gue di sini nih Cimuning Tugu Bambu. Di mana lu bang? Hak Kopi. Sinilah. Ya udah namanya teman ya, saya mah ngebantu, ikhlas lagi tuh om ya, ikhlas lagi. Wer gue butuh bin gini-gini, saya kasih, maksudnya maksudnya saya kasih tahu belinya di mana kan, namanya temen ya kan, saya pikir namanya temen nolongin lah, nolongin ikhlas ya kan. Ya udah bang, ntar gue anterin, lu kasih bensin aja, karena dia kan orang jauh di Cibubur, belum tahu di sini kan seluk beluk kayak gimana kan om. Ya udah kayak gitu saya support aja kan. Butuh paper gimana ya biar nggak online. Ada bang, tenang. Ada beda. Lu butuh apa ge? Ada dah. Yang penting mah uang bensin aja dah saya. Maksud saya nggak pakai bensin. Uang bensin aja dah, nggak usah mikirin itunya. Ya ketemu di situ kita ya, acara pankoping. Iya, hampir setahun ya om. Tapi nggak ikut ini kan om, apa namanya? Koin mas. Enggak. Kejebak juga kita ya. Bitcoin zaman ya Allah. Kita disuruh datang lebih awal. Fan kopi, tapi dibumbui dengan promosi Bitcoin. Pintar. Mantap juga promosinya. Tapi masih ada nggak sih tuh kopi? Kayaknya udah nggak pernah ngeliat postingannya kopi lagi deh. Kayaknya masih ada om. Masih ada ya? Masih ada, nggak tahu. Teman saya juga nggak ada kayaknya om. Udah nggak ada di situ? Nggak ada. Pas sampai nggak tahu mana dia. Kayak terbang dia kemana tahu, Zimbabwe kan. Kecil. Jauh. Udah nggak ada dia. Om, setelah Kopin G berhibernasi nanti selama 1 bulan, udah kebayang kok punya rencana apa?
paling rencana kita kalau emang minim budget ya Om ya, kita nyari partner dulu kali Om ya. Nyari mitra lagi. Iya mitra lagi. Saya juga kerja kan pengen nambah-nambahin juga Om buat nyuntik lagi dana ke Kopin G. Tujuannya sih itu sih Om, bukan tujuannya cari aman ngelepas Kopin G aja nih, enggak nih, takutnya kan pikir orang kan wah udah di take over si Ferry malah cabut waktu gitu, padahal enggak, dalam hati mah tetap pengen pertahanan gimana nih caranya ya kan, tapi kita terbentur budget lagi Om. Makanya saya kerja ngumpulin duit sama nyuntikin dana dulu deh kalau ada mah, itu sih Om tujuannya. Iya. Pusing juga ya jadi pusing. Kopi ini kayaknya harus cari lokasi yang lebih strategis kayaknya. Siapa tahu ada yang punya tempat Om. Oh, iya Om ya. Nanya teman-teman yang ada di Mina nih. Iya. Meja bar kita gotong kemana tuh ya kira-kira? Ketitipan meja bar lagi. Ntar pokoknya biasa aja, meja bar lu bagus banget Bang. Tapi Om nih sebelum buruknya nih, kita kan nggak pernah tahu. Iya. Ada yang beli perabotan kita. Akhirnya nama Kopin G hilang dari peredaran skena kopi. Itu gimana Om? Ya kalau itu jalan terbaik mah nggak apa-apa sih Om, buat tidur dulu, maksudnya tidur agak lama dulu. Setelah kita masih ada budget lagi, kita bangun lagi. Sebenarnya kalau dari sisi nama sekalipun harus hilang, setidaknya semangat nggak boleh hilang. Mau nanti ya namanya tetap Kopin G lagi atau beda, yang penting kan bisa menghasilkan cuan. Iya benar-benar Om. Iya. Berat juga sih memang kalau namanya udah melekat banget ya. Waduh, Tambun banget, Tambun pride. Tambun pride banget. Kurang lebih kayak gitu sih Om. Selain sibuk kerja, ngapain lagi Om? Sibuk nggak ngapa-ngapain. Sibuk mikir ya. Sibuk mikir kalau malam. Cuma malam juga nggak bakalan bisa tidur Om kalau closing nih. Jam berapa nggak bisa tidur, habis sholat nih nggak bisa tidur Om. Kita tidur jam 3 ya mikirin, kita bangun lagi subuh udah ke atas ya nggak tidur. Jadi emang kalau ketemu Om Ferry nih kelihatan muka itu muka ngantuk, ternyata ini akibat banyak pikiran. Banyak Kalau mau tukar pikiran nggak apa-apa sih, sehari aja biar lu ngerasain dah. Istri nggak kerja Om ya? Istri di rumah sih, pengen kerja sih, cuman bocah lagi aktif banget nih Om. Bingung kewalahan ntar selama neneknya. Ya? Iya, lagi aktif banget deh Om. Pengen sih kerja tadi ya, tapi nantilah tunggu berapa tahun lagi. Iya. Kalau dititipin sama orang kasihan Om, dia mikirnya Iyalah. nggak ada apa ya. Jangan mentang-mentang anak titipan Tuhan Dititipin lagi ke orang gitu ya. Ya udahlah, artinya nggak apa-apa. Ya untungnya dia sabar banget Om, dengan ya kadang ngasih uang belanja ya emang adanya segitu ya Om ya. Ya udah mau diapain kan gitu saya. Gitu sih Om Frida pokoknya dah. Biasa sih. Iya. Kadang kan 2 hari sekali balik Om ke Keranji, itu 3 hari sekali. Ya kalau di sini Tambun cuman mau nenangin pikiran dulu. Kalau di Tambun ya biar tenang dulu pikiran lah. Om, waktu itu kayaknya Om Ferry pernah cerita pagi-pagi di kedai lagi bersih terus didatengin orang. Iya. Terus akhirnya Om Ferry nangis deh. Nah itu tuh Waduh parah itu. lagi loh. Ya itu apa namanya? Saya juga kaget tuh Om, pas buka pagi kan ya, buka beres-beres tiba-tiba dia di meja bar tuh. Orang ini. Iya, saya juga kaget kan, orang lagi nyapu-nyapu, bapak-bapak sih nangis, dia kayak nangis kan, matanya udah berkaca-kaca. Mas, tolong Mas, kenapa Mbak? Anak saya step Mas, kata dia. Wah, kata saya, anak saya juga bisa sembuh sakit, kata saya. Langsung batin langsung gimana ya, kayak makan ikan Om. Kayak makan ikan langsung ke durian gimana sih Om? Keselak gitu ya. Wah, saya nggak bisa berkata apa-apa nih. Berapa Pak? Mau pulang ke Karawang gini kan. Minjem duit Pas, ada nggak Mas? Minjem, gitu ya. Udah Pak, ini pakai aja, emang duit tinggal 50.000 kan di kantong ya. Buat belanja saya. Ini Pak, pakai aja Pak, lah Mas ada. Emang belum ada penglaris kan ya. Udah, Bismillah aja nih, udah saya kasih aja 50.000. Wah, dia sampai
terima kasih deh pokoknya pengen cium tangan saya, apaan sih gitu dia. Ya, penolong. Ya udah Pak, pakai aja Pak, yang penting anaknya sehat. Ya balik lagi Om, karena kita pernah ngerasain di sisi Si bapak itu. Iya, karena kita nggak ada uang mau minjem ke siapa ya kan. Ya makanya saya masih tanda-tandain nih, maksudnya saya tandain temen yang benar-benar bantu kita saat kita terpuruk Om. Ya kan, bakalan saya samperin lah, kata saya, maksudnya kalau emang kita udah up dah keekonomiannya pasti saya tandain itu. Targetnya kayak gitu. Lu yang bantuin gua nih. Kayak gitu sih Om paling. Nah terus ketika ketemu sama si bapak itu Om, kasih uang yang memang tinggal di kantong, nggak ada lagi. Kenapa sampai tergerak buat ngasih semuanya Om? Sementara kan itu uang tinggal selembar-selembarnya di kantong. Itu karena saya ngerasain punya anak Om. Oh gitu. Iya kan, kalau lu nggak ngerasain punya anak, lu mana tahu dong perasaan bapak itu. Iya. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak sih? Bener. Karena lu ngerasain lu punya anak, lu ngerasain di posisi bapak itu. Ketika anak lu sakit, lu nggak ada uang, Oh salam. apa gimana? Pusing. Pusing kan? Ya udah, makanya saya ngerasain bocah juga baru sembuh sakit kan, ya udahlah, saya kasih aja buat hitung-hitung, nolong aja lah, ikhlas. Terserah dia mau bohong apa enggak, ya udah penting saya bantu, ikhlas. Urusan kita ya. Iya, biarin dia mau bohong atau gimana juga, urusan dia mau lah gimana, yang penting kita caranya udah bantu bapak itu dengan ikhlas nih Om. Ya udah, dia pergi, ya udahlah. Ya udah, Gitu Om. aja. Ya udah, terima kasih, gitu aja pergilah. Nggak tahu perginya kemana tuh juga. Nggak kelihatan tuh ya. Kelihatan. Bukan orang, jangan-jangan. Jadi dari tadi obrolan kita tuh selalu disematkan kata-kata ikhlas. Bener kan? Jadi kayaknya poin paling penting untuk ngejalanin hidup ikhlas Om. Bener Om. Apapun kondisinya, kalau nggak ikhlas ya Susah. akhirnya lepas. Iya. Lepasnya itu maksudnya Lepas nggak ikhlas. apa yang kita pengen dapetin akhirnya batal untuk kita dapetin, lepas. Pahala yang harusnya kita dapat karena nggak ikhlas, lepas gitu kan. Makan angin ya Om. Makan aja isinya gerutu Ngedumel terus. Di depan ikhlas, di belakang nggak ikhlas. Masih ngedumel. Banyak yang kayak gitu. iya sih. Di depan ikhlas, di belakang pengen berbalas gitu kan. Ya udahlah, biarinin aja. Kayak gitu. Ikhlas sama mental ya Om ya. Ikhlas, mental, terus cara berpikir sih Om ya. Iya Om. Kalau dari yang saya tangkap dari obrolan sama Om Ferry itu Om. Gimana bisa tetap berpikir positif di kondisi yang negatif. Susah banget itu. Bener-bener. Karena memutar kondisi atau cara berpikir itu kan nggak mudah. Men-switch dari pikiran buruk ke pikiran baik itu ternyata nggak semudah itu kalau nggak ditempa dengan permasalahan-permasalahan dari yang kecil sampai akhirnya menghadapi masalah yang besar. Rasanya sih kita nggak mampu men-switch cara berpikir yang baik gitu. Luar biasa sih Om. Biasa di luar. Iya benar. Dulu kan biasa di luar Iya. kan. Luar biasa aja, saya biasa di luar Om. Grab. Jadi tahu. Biasa di luar ya, akhirnya jadi luar biasa ya. Sampai itu Om, jaga pistor. Dulu pistor di apa sih? Kayak apa sih, tamu-tamu ya pistor ya Om ya. Di ini mah apa ya? Event kali Om ya, event Pertamina. Visitor. Iya, visitor. Pistor jadinya visitor ya Om ya. Maksudnya Kayak event ya, event Pertamina jagain, bukan jagain ya. Apa ya Jagain istilahnya? Pom bensin Om. Kita dia nih dari pom SPBU di Jakarta Utara Om. Beneran kan nih, solar habis segini nih. Kayak event gitu, kita tugasnya cuma nyatet sambil main HP Om. Nyatetnya pakai HP, laporan misalkan kontainer nih plat nomor B gini, isinya 20 liter nih, harga segini. Bener nggak sih sehari itu pengeluaran bensin? Oh gitu. Iya. Di mana? Semua pom bensin dikelilingin atau Enggak, satu di tempat di pom bensin yang dituju Om. Misalkan kayak di Jakarta Utara, mobil-mobil kontainer deh ngisi-ngisi solar Om. Oh. Pernah tuh di situ berapa bulan ya? Sebelum masuk Ropan tuh nge-grab
masuk Pertamina dulu tuh sama anak-anak rumah. Buat taruhannya nyawa sono bareng-bareng Optimus Prime. Yoi. Kontainer. Gila, Tangki, mobil ya kan? gede ya. Aduh, bener dah itu. Zaman sekarang mobil truk, mobil tangki dicegatin sama anak-anak Bekasi itu kayaknya. Bengak-bengak banget emang anak Bekasi heran. Iya, Nyawanya 9 gitu. 2 bulan ya, 3 bulan jadi bolak-balik tuh. Capek banget om, gila. Jakarta sono. Wah, Jakarta ujung itu aja. Jadi kerjanya tuh datang nyatetin si kontainer ngisi berapa liter. Iya. Bener kan nih ngisinya Iya, sekian ntar kan liter gitu. ada 3 shift itu om. Itu kan pas shift 1, shift 2, shift 3. Ntar yang pas terakhir, pas shift 3 ntar kan ngirim laporan ke kantor pusatnya. Ntar kan di tracking sama dia. Bener nih ini segini. Kayak gitu sih. Cuman tujuannya biar nggak SPBU itu nggak curang atau gimana sih om. Iya. Itu sih tujuannya mah. Lumayan juga itu. Malah di sana keras banget lagi benar utara. Belum ada tukang pala kayak parkir. Arah utara tuh berarti apa namanya daerahnya? Semper, Pelumpang. Bukan om, apa sih? Budi Dharma om. Budi Dharma itu arah dekat Marunda. Oh. Daerah situ tuh. Pokoknya kontainer-kontainer Keras mulu. Wah, keras Daerah banget. Wah, debu-debuan, hujan-hujanan. Gosong situ. Ilu banget dah pokoknya deh kalau diceritain mah. Ya, Om, ya. Iya bener-bener. Ya namanya juga kehidupan. Kalau nggak dihadapin, lu mau ngapain ya? Ya kalau nggak bisa dihadapin ya berarti menunggu kematian. Cuman kuncinya cuma satu, hidup tuh dihadapin. Namanya hidup berarti hadap. Iya. Gitu kan. Jangan lu kabur ya. Mas ada masalah kecil lu kabur, bukan dihadapin. Bener. Kayak gitu sih, Adam. Kehidupan. Menghadapi kehidupan yang seperti roller coaster ya. Iya. Naik turun. Kadang harus Gokil. muter-muter ya om ya. Ini obrolan kayak gini nih kadang nggak bisa didapat di luar ya om. Iya. Kadang kan kita apa ya? Lebih senang belajar dari cerita orang langsung ketimbang kita belajar secara formal di sekolah, nyatet. Kayaknya itu lebih enak tuh belajar kehidupan tuh memang dari si pelaku kehidupan itu sendiri. Kayak tadi Om Ferry, pengalaman kerja di Grab, di Uber, terus di Pertamina, anak buahnya Ahok nih. Jadi Pertamina, tapi kan keren ya kalau ditanya, lu sekarang lagi sibuk apa lu? Kerja gua. Di mana? Di Pertamina. Ah, gokil, kerja di Pertamina. Ada kan Pertamina lu jagain pom bensin. Iya. Akhirnya kerja di resto, terus akhirnya buka usaha, akhirnya sekarang balik Tidur lagi ke lagi, resto. iya. Wah, luar biasa. Balik lah kehidupan, tinggal kita aja ngejalaninya. Iya. Balik lagi ke ikhlas apa enggak ya om ya? Bener. Kuncinya ikhlas dan memiliki mental yang kuat. Bener om. Jadi kita tahu nih pas mau bangun bisnis ke depannya lagi, masalah-masalah problemnya apa aja yang harus kita hadapin ya, kita koreksi dari yang kemarin maksudnya. Tapi pernah berpikir gini gak sih Om? Perasaan gue kok ketemu masalahnya tuh hal yang sama gitu. Iya, iya, Kok pernah. ini lagi. kayak nggak pernah naik kelas gitu loh. Pernah kadang mikir 3 kali gua. Maksudnya kok kayak gini-gini lagi ya? Apa nih 3 kali? Maksudnya take over Oh, gini take over oh, yang iya. kedai. Kenapa ya nggak bisa apa-apa lagi? Salahnya di mana kan ya? Itu tuh lagi saya cari Belum ketemu masalahnya. Iya. ketika apa berpikir aja? salah gue apa Ada sih mungkin om, ada. Entar dah saya ceritain dulu jangan kamera. Off the record. Iya. Bahaya. Iya sih ya. Kadang kita berpikir ketemu masalahnya tuh masalah itu lagi gitu lah. Why Bener, why? Kenapa gitu? Kenapa gue nggak bisa lepas dari masalah ini? Kenapa Allah selalu kasih cobaan yang sama? Seolah-olah ya lu gue kasih yang sama karena emang lu belum pantas buat lulus. Iya. Gua kasih lagi yang sama. Nanti ketika cobanya udah beda,
Berarti cobaan itu kita udah lulus nih. Ada lagi coba. Ada lagi yang lebih berat, yang namanya udah lulus dari cobaan atau ujian kan pasti levelnya lebih tinggi. Gak mungkin gak ada lagi. Sampai mati ujiannya pasti ada. Itu yang harus dicari om. Lama juga kita ngobrol ya, nggak berasa om ya. Iya, itu lapar nih, udah jam makan siang. Aduh, jam 10 ya. Emang kalau ngobrol begini yang ada manfaatnya, waktu nggak berasa sih om. Nggak berasa, Om. Bener om. Bener. Sejam 2 jam kadang masih kurang om ya. Bener. Karena kita lebih, ya ini sih, kalau saya pribadi lebih senang ngedengar cerita orang, pengalaman orang. Makanya salah satu alasan podcast ini ada, saya pengen bertindak sebagai pendengar. Pendengar tuh lebih banyak bisa mencari hikmah dari pengalaman orang. Itu salah satu tujuannya itu. Karena kan ketika kita udah bisa belajar dari pengalaman orang, akhirnya kita berpikir suatu saat gue ketemu masalah yang kayak gini, oh ternyata si A udah pernah nih dulu cerita, berarti gue harus melakukan hal yang begini supaya nggak terlarut-larut di dalam masalah yang seperti A alamin gitu. Kayak gitu sih. Ada kan ada tipikal orang yang nggak mau speak up om, dia memendam masalahnya tersendiri om. Nah, untuk teman Mino yang mempunyai keterbatasan untuk berbicara, sulit untuk meluapkan emosi, silahkan datang ke Mino. No. DM mana aja, kita janjian kapan ada waktu, silahkan share. Kalau misalnya mau dirahasiakan wajah dan namanya boleh. Iya. Nanti kita akan edit sedemikian rupa supaya hanya suaranya doang. Iya. Tapi kan ada tipikal orang yang seperti itu kan. Maksudnya dia punya masalah problem udah benar-benar menurut dia titik paling rendah banget dan dia nggak bisa ngeluarin kemana, ke siapa, bingung. Dia nggak tahu, bingung, yang ada malah depresi om. Iya. Lu nggak speak up begitu bukan berarti lu ngomong, maksudnya gimana ya, lu ngomong takutnya pikir dia, wah ntar gue diceritain lagi masalah gue ke dia. Takutnya itu pikiran dia kali om, makanya dia nggak berani speak up atau ada sesuatu yang lain. Itu sih saya masih lebih enak cerita sih, jadinya plong aja om, plong aja. Meskipun sebenarnya nggak ada solusi. Iya. Dari kita cerita ke orang, yang penting itu plong dulu. Iya, nanti nggak ada yang mendengarkan. Bener om. Yang penting ada yang mendengar tanpa harus menggurui. Kan? Iya, udah mendengar tapi lu ngejas. Nah, gini lu ngapain nih? Ngejasnya sotoy lagi. Baik banget ya. Nah, itu udah lah. Banyak itu kayak gitu. Ada kata-kata terakhir om sebelum kita tutup obrolan ringannya nih om? Aduh, kata-kata terakhir. Teman Mino yang lagi nonton atau lagi mendengarkan, karena nanti obrolan kita posting di YouTube sama di Spotify om. Waduh, gitu. Mantap. Ya ini mudah-mudahan sebuah awal yang baik untuk membuka membuka keran komunikasi, keran komunikasi terhadap teman Mino sendiri maupun ya komunikasi dari segala arah sih. Karena memang tujuannya sih pengen ngajak siapapun yang tahu Mino untuk bisa bercerita tentang pengalamannya gitu, atau mungkin mau ngeluarin unek-unek. Unek-unek kok gue nggak seneng sama lu gini. Boleh aja, nanti kita sensor. Nanti kita sensor. Misalnya dia nyebutin nama, kita sensor. Kata-kata terakhir apa ya om? Kata-kata terakhir ya. Ini aja nih om. Apa ya? Bingung juga kata-kata terakhir. Nih, lakukan sesuatu dengan ikhlas deh om. Nah, lakukan sesuatu dengan ikhlas. Iya. Sesuatu yang dilakukan dari hati, nyampainya bakalan ke hati om. Sesuatu yang dilakukan dari hati, nyampainya ke hati. Kan hati ikhlas enak nyampainya, dari ke hati enak. Bener. Ya kan om, kalau dari hatinya nggak enak, gimana? Ya. Kusut kan ya om ya. Ikhlas, bener ikhlas deh. kunci utama dalam hidup. Thank you Om Ferry atas waktunya nih Om. Semoga berkah amin. hari-harinya dan Kopi Gay bisa terus eksis. Amin. Dengan kondisi yang baik. Kita akan berdarah-darah lagi untuk Kopi Gay lah pokoknya. Belum selesai perjuangan ini. Terima kasih teman Mino atas waktunya. Kita tunggu untuk teman Mino yang lain supaya bisa
sharing atau berbagi cerita di Kopi Mino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.